Shalom, jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal 16 ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat yang ke-9, firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema Allah yang menentukan arah. Allah yang menentukan arah. Saudara, kadangkala setiap kita melangkah dan sebelum kita memulai sesuatu, tentu kita harus duduk dan diam untuk merencanakan serta memikirkan apa sih yang harus saya perbuat untuk ke depan. Kecuali kalau saudara dan saya tidak punya tujuan yang pasti untuk masa depan. Sehingga untuk memikirkan masa depan pun itu tidak perlu lagi. Saudara, istilah yang sering kita ucapkan bisa melalui lewat gerutu atau lewat kekesalan jika menghadapi sesuatu, yaitu emang gue pikirin, EGP. Nah, istilah ini gampang sekali terucap lewat pernyataan kita tanpa kita sadari. Ya, saya sering mengalami hal yang sama ketika saya bertemu dengan orang-orang atau pribadi yang sedang dibimbing atau diarahkan karena tidak mau dinasihati sehingga membuat kita kesal. Akhirnya timbul pernyataan itu, emang gue pikirin. Saudara, seolah-olah pernyataan ini dikuatkan dengan perkataan firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 9, bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi kalau sudah Tuhan yang menentukan arah langkah, buat apa lagi kita memikirkannya? Saudara, situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi itu membuat kita cemas dan khawatir, terlebih terkait dengan masa-masa yang akan datang. Tentu kita bertanya, apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita hanya membaca satu ayat ini saja, maka sebenarnya kita terjebak dengan pernyataan itu kan urusannya Tuhan. Memang benar bahwa itu urusannya Tuhan. Benar pendapat seperti ini. Tetapi jika kita balik pernyataan itu munculnya dari Tuhan, emang gue pikirin, dan itu kan pilihan saudara sendiri, maka sangat ironis kenyataan yang kita hadapi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menentukan arah berarti ada prinsip-prinsip rohani yang harus kita sadari sebagai orang percaya. Maka kita merenungkan beberapa prinsip rohani dalam teks ini. Yang pertama adalah segala sesuatu itu adalah bersumber dari Allah. Kita tidak bisa memungkiri itu, bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan itu sebenarnya bersumber dari Allah. Nah, yang kedua, prinsip kedua adalah Allah dalam rancangannya, Dia mau menguji sejauh mana kita berpaut sesuai dengan pandangannya. Ayat 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangan saya, tetapi Tuhanlah yang menguji hati manusia. Menurut saya, menurut saudara, apa yang saudara pikirkan dan rencanakan itu mungkin bersih, tidak ada kesalahan. Tetapi sekali lagi, Allah yang menguji hati kita terkait dengan arah masa depan kita. Segala perencanaan itu diserahkan kepada Tuhan. Itu prinsip kedua di ayat 3. Tentu kalau kita melihat dari setiap perencanaan punya tujuan masing-masing, dan Allah memiliki tujuan dari setiap masing-masing perencanaan. Saudara, prinsip yang lain adalah kesombongan yang mungkin menganggap diri mampu, ya, itu adalah dosa. Dan kalau sudah berbicara dosa, itu berbicara tentang kekejian di mata Tuhan. Ayat yang kelima, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Artinya, jangan sampai menurut anggapan kita adalah benar,
tentu kita harus koreksi dengan betul, dengan sadar. Tentu filternya adalah kebenaran firman Allah. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan? Selanjutnya saudara, karena kasih dan kesetiaan Allah ada pengampunan. Kalau kita merasa gagal dalam hal ini, maka kasih dan kesetiaan Allah itu ada, dia berikan pengampunan. Dan Allah berkenan kepada siapa saja. Ya, saudara dan saya sangat punya kesempatan atau layak. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun dinamakannya dengan dia. Karena semua ini dalam perkenanan Tuhan. Tuhan menentukan arah di ayat yang ke-9. Hidup dalam keadilan itu merupakan segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Keputusan itu dari Allah. Saudara, dari beberapa ayat ini, khususnya kalau kita melihat dari ayat pertama sampai dengan pada teks yang kita baca di ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun itu, yang terutama dan utama adalah memprioritaskan Tuhan di dalam segala hal. Jangan lupa bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Allah dan Allah punya kendali di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan evaluatif adalah sejauh mana Tuhan berotoritas dalam hidup saudara dan saya. Sejauh mana kita melibatkan Tuhan di tengah-tengah perencanaan yang kita lakukan. Dan bagaimana sikap kita ketika kita berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita serahkan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah perenungan ini menggugah saudara untuk bangkit dan melangkah kepada hidup yang lebih memprioritaskan dan mengutamakan Tuhan, sehingga Allah yang menentukan batas-batas mana dan arah mana yang harus kita tuju. Tuhan memberkati saudara. Amin.